perhatikan ini. Ia adalah roh kebenaran. Yeshua bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Makanya, saya tuh heran ya. Banyak sekali teman-teman percaya kita itu menganggap Roh Kudus tuh the chill spirit. Yes. Nyantai. Yang penting bisa santai. No, para rasul sangat menghormati Roh Kudus. Makanya harus mengerti nih pemahaman Roh Kudus itu pribadi. Dan ingat loh, setelah Roh Kudus gak ada lagi. That's last choice. Pilihan terakhir. Bapa sudah, Putra sudah, Roh Kudus. Yesus bilang, kamu mengkhianati Roh Kudus, selesai, finish. Boleh? Wahyu 5. Nah ini nih, identitas Roh Kudus. Yang kedua, anak domba dan singa dari Yehuda. Wahyu 5 ayat 5-6. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, my God, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Next. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Oh my God, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. My God. Lihat nih saudara. Pertama, lion, singa. Yang kedua, domba. Tapi ingat, yang membuka gulungan singa. Artinya apa? Domba sudah selesai. Karya Kristus, dia sudah melakukan bagiannya. Sekarang is our part, bagian kita untuk menyelaraskan. Karena gini sih, gereja masih lihat Yesus itu sebagai domba. Padahal Yesus datang bukan sebagai domba. Dia datang sebagai singa dari Yehuda. Amin. Makanya yang buka gulungan kitab atau kitab kehidupan itu bukan Yesus sebagai domba, tapi Yesus sebagai Lion of Judah. Makanya harus tahu ketetapan. Kalau cuma domba kasihan manja selesai. Serius saudara, serius. Kita harus selesai, betul? Selesai. Yang kita lihat besok ketika dia datang, dia sebagai singa dari suku Yehuda. Karena masa domba sudah habis 2000 tahun yang lalu, masa domba sudah selesai. Tapi masa singa dia akan datang. Dan dia membawa gulungan kita. Next, baca Yohanes 7 aja. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Itu air saudara. Di Ulangan itu yang tadi yang Ibrani sebut, itu api yang menghanguskan. Yes. Amin. Next. Oke, nah boleh kita tolong Yohanes 14 ayat 25 aja sampai 26. Saudara harus tahu ini. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Yohanes 14 ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, kalau kita baca ayat 15 sampai 20, itu juga kan roh penolong, roh penghibur.
atau ayat 25, betul? Penghibur, maka penolong itu bla 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 gitu. Saudara tahu nggak? Ini bukan penghibur yang ini loh, saudara. Saat saudara sedih terus dihibur, terus supaya saudara senyum. Bukan. Yohanes tulis ini adalah Melits Yoser. Apa? Katakan sekali lagi, Melits Yoser. Dia bilang ini, the Holy Spirit itu adalah 4 ini, penterjemah atau pembela kebenaran, perantara. Yang kedua, advocate atau apa? Pengacara. Yang ketiga, konselor atau penasehat. Yang terakhir, helper in court, pembantu di pengadilan atau asisten hakim. So, semua identitas Roh Kudus bukan penghibur, tapi semua itu ada di area hukum. Saudara kalau datang di persidangan ini semua ada, betul nggak? Semuanya ada. Semua di persidangan ini ada. Roh Kudus is Melits Yoser. Jadi bukan Roh Kudus itu bukan yang imut-imut, yang lucu-lucu, yang menghibur, bukan itu. Bukan. Dia adalah Roh Allah, Roh Anak. Melits Yoser. Dia gini, di dalam kitab Roma pasal 8, Paulus tulis ini, kalau kamu berdoa dalam Roh itu yang akan menerjemahkan. Betul? Kalau kita susah berdoa apa, tapi Roh itu yang akan menerjemahkan. That's Melits Yoser, fungsinya Roh Kudus.